Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Kunti dengan pelajaran tematik. Bagaimana kabar anak-anakku pagi hari ini? Ustazah doakan mudah-mudahan anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu semangat dalam mengikuti pelajaran pagi hari ini. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah memasuki tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, silakan dibuka buku kalian di halaman 85. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu kata sulit? Ya, kata sulit adalah kata-kata yang belum dipahami atau diketahui maknanya. Nah, kata sulit dapat berupa kata-kata serapan dari bahasa asing maupun bahasa daerah atau istilah-istilah teknis yang berhubungan dengan tema teks tersebut. Untuk menemukan arti kata sulit, kita bisa mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Misalnya, kita ingin mengetahui arti kata keragaman. Nah, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini anak-anak, kalian bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian langkah yang kedua adalah tentukan kata dasar dari kata yang akan kita cari maknanya. Nah, kata dasar dari keragaman adalah ragam. Nah, carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Nah, anak-anak bisa lihat ini adalah kamus bahasa Indonesia. Karena kita ingin mencari keragaman, maka kata dasar dari keragaman adalah ragam. Nah, ragam dimulai dengan huruf R. Maka kita mencari huruf R dalam kamus tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, carilah kata keragaman dalam bentuk-bentuk turunan dari kata ragam tersebut. Kemudian yang keempat, setelah kamu mengetahui arti dari keragaman tersebut. Nah, setelah kamu mengetahuinya, makna dari kata keragaman dalam kamus KBBI adalah kerukunan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa kalian lakukan ketika ingin mencari kata sulit dalam artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Oke, selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online dengan alamat situs di bawah ini. Ya, kalian ingatin ya situsnya. Kalian bisa menggunakan situs ini untuk mencari arti sulit dalam kamus KBBI secara online. Oke, kita akan mencoba mencari kata sulit dalam sebuah teks. Mari kita baca dulu teks berikut ini. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas keragaman suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,9%
1,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, dari teks bacaan tersebut, anak-anak kalian bisa menemukan kata-kata sulit. Kira-kira kalian bisa menemukan kata-kata sulit apa saja yang ada dalam teks tersebut? Ya, kata sulit yang pertama yaitu mungkin yang kalian masih asing adalah slogan, adat, dan juga sensus. Nah, ini adalah contoh dari kata sulit yang belum kita ketahui apa artinya. Nah, mari kita mencari arti dari kata sulit tersebut dengan menggunakan Kamus Bahasa Indonesia. Oke, yang pertama, kata sulit yang pertama yang tadi adalah slogan. Slogan artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk mengiklankan sesuatu. Yang kedua adalah adat. Adat artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dulu. Kemudian kata sulit yang ketiga adalah sensus, artinya perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Nah, mungkin masih ada lagi kata-kata sulit yang bisa kita temukan dalam teks tersebut ya nak. Kalian bisa menambahkannya lagi di bawahnya atau di kolom berikutnya. Oke, kita lanjut menemukan informasi dalam teks, yaitu kalian bisa buka di halaman 93. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuan. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Kemudian yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu ketahui. Berdasarkan dari teks sebelumnya yang kita baca, yaitu tentang suku bangsa di Indonesia, kira-kira pengetahuan apa sih yang kamu dapat dari teks tersebut? Nah, kalian bedakan pengetahuan yang kalian sudah ketahui dengan pengetahuan baru yang setelah membaca teks tersebut. Nah, kita dapat menuliskan pengetahuan tersebut dalam sebuah tabel. Misalnya, kita akan menuliskan pengetahuan yang sudah kita ketahui sebelum membaca teks. Yang pertama yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman suku. Yang kedua, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Ini adalah pengetahuan yang mungkin kita sudah ketahui sebelum membaca teks suku bangsa di Indonesia. Nah, sekarang setelah kita membaca teks suku bangsa di Indonesia, kita bisa mengetahui pengetahuan baru apa saja yang terdapat dalam teks tersebut. Oke, yang pertama yaitu Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Kemudian pengetahuan
baru yang kedua adalah suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak. Dan yang ketiga, jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias. Nah, anak-anak, tentu masih ada pengetahuan baru yang dapat kalian temukan dalam teks suku bangsa di Indonesia tersebut. Silakan kalian tambahkan pengetahuan baru yang sekiranya baru kalian dapatkan setelah membaca teks tersebut. Selanjutnya, menggali informasi teks melalui ide pokok. Anak-anak bisa dibuka di buku kalian di halaman 98. Sebuah teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide pokok atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Anak-anak masih ingat apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Pada materi ini sebelumnya kita sudah pernah membahasnya di tema 1 nak ya, tentang menentukan gagasan pokok atau ide pokok, atau juga yang bisa kata lain ide pokok bisa juga dengan kata lain gagasan utama. Nah, ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nah, setiap paragraf hanya ada satu ide pokok atau gagasan utama. Nah, salah satu hal yang perlu kalian ingat adalah kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Ya, jadi kalimat utama itu bisa terdapat pada kalimat pertama, kalimat kedua, atau juga berada di kalimat terakhir. Jadi, kalimat utama itu tidak harus di kalimat pertama. Itu anak-anak yang harus kalian perlu diingat dalam menentukan ide pokok setiap paragraf. Nah, berikut 5 langkah menentukan ide pokok. Yang pertama yaitu baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Yang kelima, tandai info penting dalam setiap paragraf. Oke anak-anak, supaya kalian lebih paham bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah teks bacaan, mari kita praktek menentukan ide pokok pada bacaan berikut ini. Anak-anak, silakan kalian baca teks berikut ini, kemudian kita akan menentukan bersama-sama ide pokok dalam setiap paragraf. Nah, teks tersebut ini ada di buku kalian nak ya, di halaman 98. Silakan kalian buka. Nah, kita akan sama-sama mencari ide pokok dalam setiap paragraf. Nah, ide pokok dalam setiap paragraf kita bisa membuat tabel dulu ya. Tabelnya seperti ini, paragraf dan ide pokok. Di buku kalian sudah ada tuh di halaman 99. Yuk, kita akan mencari ide pokok pada paragraf pertama. Kira-kira pada paragraf pertama ini ide pokoknya berada di mana ya? Ya, ide pokok pada paragraf pertama ada di kalimat utama, yaitu kalimat utamanya berada di kalimat pertama. Nah, dari kalimat pertama ini kita bisa menuliskan ide pokok pada paragraf pertama, yaitu batik merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Nah, ini adalah ide pokok pada paragraf kedua.
Kemudian kita akan mencari ide pokok pada paragraf kedua. Nah, ide pokoknya atau kalimat utamanya berada di tengah-tengah paragraf, yaitu kita bisa menuliskan dari ide pokok tersebut di dalam tabel. Nah, ide pokoknya adalah ragam dan motif batik yang tersebar di Indonesia berbeda-beda tergantung pada daerah tempatnya dibuat. Kemudian kita bisa lagi mencari ide pokok pada paragraf ketiga, yaitu terdapat di awal paragraf. Nah, kita bisa menuliskannya di tabel ide pokok di paragraf ketiga, yaitu batik Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ya, ini adalah ide-ide pokok dalam setiap paragraf. Ya, jadi setiap paragraf itu hanya memiliki satu ide pokok. Nah, anak-anak, dari ide pokok ini kita bisa membuat informasi baru dengan menjadikan satu ide-ide pokok tersebut dalam satu paragraf. Nah, perhatikan, ini adalah contoh informasi baru yang dapat kita tulis setelah kita menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Nah, ini contohnya, yaitu batik merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Ragam dan motif batik yang tersebar di Indonesia berbeda-beda tergantung pada daerah tempatnya dibuat. Batik di Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO. Nah, ini adalah informasi baru yang dapat kita temukan setelah kita menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Kalian bisa ditulis di buku kalian di halaman 99 ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Kalian bisa buka di buku kalian di halaman 104. Nah, sebelumnya kita tadi telah menggali informasi dalam suatu teks dengan melalui ide pokok dalam sebuah tulisan. Nah, selain melalui sebuah tulisan, kita juga dapat menyajikan informasi teks itu dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak masih ingat apa itu peta pikiran? Ya, peta pikiran adalah cara mencatat informasi yang disajikan dalam bentuk bagan. Nah, menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran itu akan memudahkan kamu dalam menyusun informasi penting dalam sebuah teks. Nah, berikut Ustazah akan memberikan contoh peta pikiran, yaitu pada kebudayaan suku Minang di Indonesia. Ya, Ustazah akan memberikan contoh peta pikiran kebudayaan suku Minang. Nah, yang bisa kita tulis dalam bagan tersebut yaitu yang pertama, suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Informasi berikutnya yang bisa kita dapat dengan membuat peta pikiran adalah asal-usul nama Minangkabau yaitu Minang atau Kabau. Dan kemudian informasi yang ketiga yang bisa kita dapatkan adalah profesi dan keahlian suku Minangkabau di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu penyebaran suku Minangkabau di Indonesia dan di luar negeri. Nah, anak-anak, ini tadi adalah materi kita hari ini. Hari ini kita telah membahas mencari arti kata sulit, menemukan informasi dalam sebuah teks, kemudian menyajikan informasi dengan menggali setiap ide pokok dalam setiap paragraf, dan yang terakhir adalah mencari informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, Ustazah harapkan semoga kalian paham ya apa yang telah Ustazah jelaskan tadi. Oke, untuk tugas hari ini anak-anak silakan kalian baca teks keragaman bahasa di Indonesia terancam punah di halaman 86. Setelah membaca, kalian tentukan atau kalian cari kata-kata sulit dalam teks berikut.
minimal 5 kata sulit, kemudian kalian cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ini seperti ada di buku kalian ya, tabelnya. Kemudian yang ketiga, kalian tentukan ide pokok masing-masing paragraf pada teks tersebut. Nah, ini kalian bisa catat di buku kalian latihan ya, di buku latihan kalian. Oke anak-anak, mungkin pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.